warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, kembali lagi bersama saya, Diona Adetrinavio dari SMA Negeri 1 Rejang-Lebong. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi evolusi. Saya akan membahas dua subbab. Yang pertama yaitu perbandingan teori Lamarck, Weismann, dan Darwin. Baiklah, yang pertama ada Jean-Baptiste Lamarck. Saya membandingkan teori-teori mereka menggunakan masing-masing buku mereka. Yang pertama ada buku Filosofi Zoologi pada tahun 1809. Jadi, inti isi buku dari Filosofi Zoologi yang pertama ada evolusi terjadi karena organisme menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, lingkungan yang berubah memaksa makhluk hidup mengubah organ tubuhnya. Perubahan tubuh selama hidup dapat diwariskan. Lalu ada dua prinsip utama, yaitu use and disuse serta inheritance of acquired characteristic. Yang kedua ada Charles Darwin dengan judul buku On the Origin of Species pada tahun 1859. Inti isi buku dari buku Charles Darwin adalah evolusi terjadi karena seleksi alam. Populasi selalu memiliki variasi sifat alami. Makhluk yang paling mampu beradaptasi dan bertahan hidup adalah makhluk yang dapat beradaptasi, dan yang kurang adaptif akan punah. Adapun gagasan umum dari bukunya adalah alam menyeleksi siapa yang bertahan, bukan organisme yang mengubah diri. Lalu yang ketiga ada The Evolution Theory 1904 dari August Weismann. Inti isi buku ini adalah yang pertama, evolusi terjadi melalui seleksi alam yang bekerja pada variasi individu. Yang kedua, organisme memiliki variasi sifat sejak lahir, bukan karena usaha. Yang ketiga, perubahan pada sel tubuh atau somatik tidak memengaruhi keturunan. Dan yang terakhir adalah pewarisan sifat hanya terjadi melalui sel kelamin. Adapun dua prinsip utama dari buku ini yaitu yang pertama, germ plums theory, yang kedua, rejection of acquired characteristic. Berikut merupakan perbandingan teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Darwin. Moyang jerapah awalnya berleher pendek, akhirnya keturunan berikutnya berleher panjang. Jerapah berleher pendek akan punah, sedangkan yang panjang tetap lestari. Yang selanjutnya ada perbandingan Lamarck dan Weismann. Perubahan organ tubuh karena penggunaan akan diwariskan. Lingkungan mempengaruhi keturunan secara langsung. Contohnya, tanduk rusa makin panjang lalu diwariskan. Yang Weismann, perubahan organ tubuh tidak diwariskan, hanya gen atau sel kelamin yang memengaruhi keturunan. Contohnya, ekor tikus dipotong, keturunan tetap berekor panjang. Masuk ke subbab materi yang kedua, yaitu fenomena yang berkaitan dengan teori evolusi. Apakah sifat pada individu yang dikendalikan oleh gen dapat dipengaruhi oleh lingkungan? Jawaban akan diuji melalui percobaan pada kelinci. Ada kelinci A yang genetiknya memiliki gen penghasil enzim untuk pigmen, diberi makanan berpigmen, wortel atau sayur hijau, lemaknya menjadi kuning. Setelah diberi makanan tidak berpigmen atau lobak, lemak berubah menjadi putih. Jadi, kesimpulan dari individu ini, warna lemak berubah mengikuti makanan karena mempunyai gen pengendali pigmen. Kelinci B, genetik tidak memiliki gen penghasil pigmen, diberi makanan berpigmen, lemaknya akan menjadi putih. Diberi makanan tidak berpigmen, lemaknya tetap putih. Kesimpulan individu ini, lingkungan atau makanan tidak berpengaruh karena tidak memiliki gen pengendali pigmen. Berikut adalah kelinci normal. Kelinci normal adalah kelinci yang gennya memungkinkan memproduksi melanin, menciptakan beragam warna, bulu, dan mata. Kelinci albino
Kelinci albino merupakan hasil dari kelainan genetik yang menyebabkan ketiadaan pigmen. Berikut tabel perbandingan dari kelinci A dan kelinci B. Yang selanjutnya itu ada adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebelum revolusi industri, lingkungan akan cerah, mengingat berwarna cerah lebih adaptif. Sesudah revolusi industri, lingkungan menjadi gelap, mengingat berwarna gelap lebih adaptif. Organisme yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup dan berkembang biak. Adaptasi menentukan kemampuan organisme untuk bertahan hidup. Seleksi alam akan mempertahankan individu yang paling sesuai dengan lingkungannya. Berikut merupakan contoh ngengat Biston betularia yang cerah dan gelap. Lalu, seleksi alam berdasarkan resistensi. Terjadi karena ada daya tahan atau resistensi terhadap zat tertentu. Contoh, bakteri yang kebal antibiotik akan bertahan dan berkembang biak seperti bakteri MRSA, dan nyamuk yang tahan insektisida tetap bertahan saat penyemprotan. Seleksi buatan. Seleksi yang dilakukan manusia dengan makhluk hidup yang memiliki sifat unggul untuk dikembangbiakkan. Contohnya adalah persilangan padi unggul agar hasil panen lebih banyak. Berikut kuis yang dapat kalian kerjakan dalam presentasi saya.